Nah, kemudian kita sampai pada yang ditunggu-tunggu oleh para jurnalis. Nah, inilah temuan yang biasanya akan di-highlight oleh media, itu tentang elektabilitas tiga pasangan kandidat capres-cawapres. Jadi, kalau melihat data ini, terkait elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres 2024, urutannya adalah pertama Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka itu menempati posisi teratas dengan angka 35,9%. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan angka 29,5%. Kemudian Anies Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar itu di angka 25,4%. Dan masih ada undecided voters yang belum menentukan pilihan, itu angkanya cukup tinggi, masih 9,1%. Biasanya makin mendekati pencoblosan, angka undecided voter ini akan turun. Kalau sekarang masih 9,1%. Jadi banyak masyarakat yang masih bingung mungkin di antara tiga paslon ini, itu mana yang paling bagus, karena tiga-tiganya juga belum menyampaikan visi misi secara utuh. Nanti biasanya setelah debat kandidat, preferensi akan bergerak, ya, dan undecided voters makin berkurang. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya data ini menunjukkan, pertama, interval antara tiga paslon ini tidak terlalu jauh. Dengan timeline pencoblosan yang masih 3 bulan lagi, saya bisa mengatakan situasi masih dinamis. Nah, kalau kita perhatikan ya, interval ya, jarak elektoralnya antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu kan sekitar 6%. Kemudian interval antara Ganjar Mahfud dengan Anies Muhaimin itu kan sekitar 4%. Jadi tidak terlalu jauh. Ini kita belum bicara perspektif margin of error. Kalau kita bicara perspektif margin of error 3%, berarti interval antara Prabowo, Gibran, dan Ganjar Mahfud itu bisa kita baca 3%. Kemudian interval antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu intervalnya sama, ini bisa 1%. Artinya dalam waktu 3 bulan, 90 sekian hari, mulai dari sekarang, jadi dinamika elektoral masih bisa berubah. Itu bacaan saya ya atas temuan survei per periode 3 sampai 8 November 2023.